Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya? Oke, sudahkah kamu melatih dirimu dengan soal-soal? Yuk coba kerjakan 16 soal P3K, kompetensi teknis guru dengan materi pedagogik, ya, dan tema tentang pengembangan potensi peserta didik. Nah, kira-kira teman-teman sudah sejauh apa persiapannya untuk mengikuti seleksi P3K guru di tahun ini? Nah, P3K guru ini tidak hanya akan diikuti oleh guru honorer, tapi juga calon guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru ya, atau disingkat PPG, atau dari guru swasta juga bisa apabila sudah memiliki akun Dapodik. Tentu persaingan semakin jadi ketat ya. Salah satu soal yang akan kamu hadapi dalam seleksi itu adalah soal kompetensi teknis guru. Nah, di sini kita akan bahas secara urut ya, dari soal 1 sampai 16 itu tentang pedagogik. Kemudian tema materinya tentang pengembangan potensi peserta didik. Sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap, mari kita bahas soal-soal dan kompetensi yang akan dipelajari. Nah, kompetensi yang akan dipelajari itu terdapat beberapa kompetensi guru bidang studi yang akan dicapai pada pembelajaran ini, yaitu guru P3K itu mampu, yang pertama, memahami konsep perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik, tahapan, prinsip-prinsip, dan implementasinya terhadap pendidik. Yang kedua, mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak dan keragaman karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menganalisis permasalahan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik dan menentukan kegiatan pembelajaran untuk memfasilitasi variasi perkembangan peserta didik. Yang keempat, memahami konsep potensi peserta didik dan pengembangannya serta menentukan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Nah, ini adalah beberapa kompetensi yang harus dicapai sebagai guru P3K. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Setelah mempelajari materi pokok 7 tentang pengembangan potensi peserta didik, diharapkan Anda mampu, yang pertama, menjelaskan konsep perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik. Yang kedua, menjelaskan tahapan perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan perilaku dan pribadi peserta didik dan implikasinya terhadap pendidik. Yang keempat, mengidentifikasi tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Yang kelima, menjelaskan pengertian potensi. Yang keenam, menjelaskan jenis-jenis potensi. Yang tujuh, mengidentifikasi potensi peserta didik. Yang kedelapan, menganalisis permasalahan berkaitan dengan potensi peserta didik sekolah dasar. Dan yang kesembilan, menentukan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Nah, ini indikatornya yang perlu dipelajari secara baik. Oke, bagaimana nih teman-teman pejuang P3K? Nah, kalau sudah, kita lanjut ya untuk membahas detail di materinya ya, atau materi pokoknya, yaitu yang pertama, perkembangan peserta didik. Yang kedua, potensi peserta didik. Oke, mari kita bahas soal yang pertama. 1. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah
menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah yang A. Identifikasi masalah, yang B. Memperkirakan penyebab, yang C. Identifikasi kasus, yang D. Memperkirakan tindakan. Nah, dari soal yang pertama ini, kira-kira dari kasus yang dijabarkan tadi di soal, itu menunjukkan tentang langkah apa? Nah, kita langsung jawab. Yang benar dari A sampai D itu adalah yang A. Identifikasi masalah. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah diagnostik. Ini menunjukkan awal ya, atau identifikasi. Ya, kemudian analisis. Nah, analisis di sini juga termasuk identifikasi. Oke, gampang ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. 2. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang ditolak, D. Anak yang diabaikan. Kira-kira yang mana ya untuk soal nomor 2 ini? Di sini tidak disukai, berarti ada keterangan negatifnya. Ya. Kemudian status hubungan sosial Diki ini di teman-temannya ini diterima atau ditolak. Yang jelas di sini ada tidak disukai, kemudian mengganggu juga, suka mengganggu orang lain. Berarti di sini yang tepat jawabannya adalah anak yang ditolak. Lanjut soal berikutnya. 3. Perkembangan dipengaruhi oleh faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan, sehingga terjadi keragaman individual. Keragaman individual peserta didik dalam kecakapan potensial harus menjadi pertimbangan bagi guru dalam A. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. B. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi belajar peserta didik. C. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. D. Merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. Nah, dari uraian soal di sini kecakapan potensial yang harus menjadi pertimbangan bagi guru itu apa? Jika di sini ada faktor pembawaan, kematangan, dan lingkungan. Untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang tepat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Yang tepat adalah yang C. Lanjut ke soal yang keempat. Ismail, siswa kelas 2 SD, mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai dengan terpanjang. Namun, agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif. Yang A. Pre-operasional, B. Operasional formal, C. Operasional konkret, D. Pra-operasional. Untuk yang nomor 4 ini, yang tepat adalah ini di sini dia mengurutkan benda ya. Benda di sini kan lebih ke objek ya, atau konkret gitu ya, nyata ya. Maka yang tepat adalah untuk soal nomor 4 adalah yang C. Operasional konkret. Lanjut ke soal berikutnya yang kelima. Di kelas Burani ada beberapa anak yang lebih suka menyendiri.
sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi, dan kurang mampu bekerja sama. Ciri-ciri perilaku peserta didik tersebut menunjukkan kecenderungan memiliki, yang A, keterampilan sosialisasi yang rendah, B, keterampilan sosialisasi yang rendah, sosial ya di sini yang B. B, keterampilan sosial yang rendah, kalau yang A tadi sosialisasi dan ini sosial ya. Kemudian yang C, kemampuan berkomunikasi yang rendah. Kemudian yang D, kemampuan menghargai diri yang rendah. Nah, kira-kira untuk pilihan yang tepat ini untuk soal nomor 5 itu apa? Nah, dilihat ya. Di sini ada kata beberapa anak ya, yang beberapa anak yang memiliki suka mendiri, sedikit memiliki teman, kurang mampu berkomunikasi. Nah, ini berarti lebih ke sosial, bukan aktivitasnya ya. Maka yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah keterampilan sosial yang rendah. Ya, keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial di sini ya, anak tersebut bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi. Ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-6. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada yang A, bakat siswa yang rendah, B, minat belajar yang kurang baik, C, motivasi belajar yang kurang baik, kemudian yang D, tingkat kecerdasan yang rendah. Nah, di sini kasusnya adalah prestasi belajar yang rendah ya, ini. Kemudian semua bidang studi ini juga tidak bisa dikuasai, jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan tepat waktu juga di sini. Nah, ini hal-hal yang digambarkan ya dari sosok Salsabila yang duduk di kelas 2 SD. Nah, kira-kira untuk soal nomor 6 ini apa? Namun di sini ada catatan ya, dari keterbatasan kekurangan tadi, Salsabila ini mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus. Nah, ini sikap yang positifnya. Nah, faktor penyebab kesulitan di atas yang tadi disampaikan tadi, belajarnya masih rendah, itu yang lebih tepat yang mana? Pilihan A sampai D. Yang tepat adalah minat belajar, untuk yang D ini, yang nomor 6 ini adalah yang D. Tingkat kecerdasan yang rendah. Ya, tingkat kecerdasan yang rendah. Ya, di sini berarti kecerdasan Salsabila ini rendah kategorinya. Oke, lanjut ke soal yang ke-7. Setiap anak memiliki potensi kreatif meskipun dalam tingkatan yang berbeda. Namun, kreativitas berkembang karena faktor lingkungan. Apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, maka guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif. Pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangannya kreativitas anak adalah, yang A, demokratis dan permisif. Yang B, fleksibel dan permisif. Yang C, demokratis dan sesuai bakat. Yang D, fleksibel dan sesuai bakat. Nah, dari soal nomor 7 ini, yang tepat itu yang mana? Dari A sampai D. Di sini yang dilihat adalah anak itu memiliki potensi kreatif, jelas ya. Setiap anak memiliki kreativitas sendiri-sendiri. Namun tingkatannya berbeda ya, kalau dilihat dari masing-masing individunya. Nah, kalau melihat ini di sini, apabila akan mengembangkan kreativitas siswa, nah di sini yang ditanyakan adalah guru hendaknya merancang pembelajaran yang kondusif, pembelajaran yang dapat memfasilitasi perkembangan kreativitas anak itu seperti apa. Nah, di sini ada kalimat permisif. Nah, permisif ini kalau diartikan artinya terbuka ya, atau lebih ke sikap pandangan yang membolehkan atau mengizinkan ya, mengizinkan sosok anak itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi
tingkat responsif anak itu harus tinggi di sini. Nah, maka dari jawaban yang tepat soal nomor 7 ini adalah yang demokratis dan permisif ya. Nih, harus terbuka dan demokratis ya. Oke, lanjut ke soal ke-8. Prestasi Amir pada sebagian besar bidang studi di bawah KKM. Berdasarkan hasil analisis, himpunan data Amir memiliki potensi mental intelektualnya di atas rata-rata. Amir diduga memiliki kesulitan belajar dan termasuk anak yang A. Peserta didik termasuk anak yang lambat belajar. B. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan potensinya. C. Prestasi belajarnya sesuai dengan tingkat kecerdasannya. D. Prestasinya rendah karena sikap kebiasaan belajarnya negatif. Jawaban yang tepat untuk soal 8 ini adalah prestasi belajar tidak sesuai dengan potensinya. Nah, di sini kenapa jawabannya ini? Karena melihat dari hasil analisis ini, Amir memiliki intelektual di atas rata-rata. Berarti ini kategorinya ya cerdas. Tetapi kenapa mengalami hasil di bawah rata-rata? Berarti di sini tidak sesuai ya dengan potensinya. Jadi ada yang perlu dirubah dalam metode pembelajaran yang di kelas atau di lingkungan belajar. Oke, lanjut ke soal yang ke-9. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? Nah, yang A, memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Yang B, dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Yang C, memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. Yang D, memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Nah, jawaban yang tepat untuk soal yang ke-9 adalah memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Jelas ya untuk soal nomor 9. Lanjut ke soal 10. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. B. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak. C. Faktor penyebab kesulitan belajar anak. D. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. Lanjut ke soal nomor 11. Ibu Fatimah merancang pembelajaran dengan mempertimbangkan karakteristik kemampuan dasar anggota kelompok. Hal yang dilakukan oleh Ibu Fatimah merupakan implementasi pendidikan dari prinsip perkembangan, yaitu A. Variasi dari tempo dan irama perkembangan. B. Pola perkembangan memiliki keragaman. C. Perkembangan berproses secara bertahap. D. Perkembangan bersifat maju berkelanjutan. Yang tepat untuk soal nomor 11 adalah yang B. Pola perkembangan memiliki keragaman. Ya. Pembelajaran yang mempertimbangkan karakter di sini adalah pola perkembangan memiliki keragaman. Lanjut ke soal nomor 12. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian. A. Moral. B. Diri. C. Sosial. D. Emosi. Yang tepat yang mana ya? Kalau di sini belajarnya jalan-jalan nih. Kira-kira ada nggak nih teman-teman seperti ini? Oke, lanjut ya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah yang C.
Jelas ya, sosial karena hubungannya dengan interaksi lingkungan. Lanjut ke soal 13. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal bawah dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. D. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. Nah, di sini yang digarisbawahi, siswanya Pak Usman ini memiliki IQ yang taraf normal bawah, kemudian sering mengikuti remedial, kemudian materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini juga mengalami kendala, kemudian materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mencapai batas ketuntasan. Nah, kira-kira untuk upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut itu apa yang cocok? Yang cocok adalah C. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Nah, ini harus ada potensi keterampilan. Lanjut ke soal 14. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir A. Divergen, B. Vertikal, C. Logis, D. Konvergen. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 14 adalah yang A. Divergen. Lanjut soal yang ke-15. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada taraf operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan menggunakan A. Media gambar, B. Media poster, C. Media benda nyata, D. Media cetak. Yang tepat yang mana ya untuk perkembangan kognitif peserta didik? Yang tepat adalah yang C. Media benda nyata. Lanjut soal yang terakhir, yang ke-16. Pada suatu proses pembelajaran di taman kanak-kanak, peserta didik akan dikembangkan aspek motorik kasarnya. Maka pendidik dapat menugaskan peserta didiknya untuk melakukan kegiatan A. Mewarnai pola, B. Menjiplak huruf, C. Meronce, membuat kalung, D. Menendang bola. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah perkembangan motorik ya. Aspek motorik di sini, motorik kasar. Kira-kira yang tepat yang mana? Yang tepat adalah menendang bola. Nah, oke, selesai. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Terima kasih sudah menonton di channel Teguh Story. Salam optimis.